Baik, hari ini kita akan melakukan pembelajaran. Tapi sebelum kita melakukan pembelajaran, saya ingin bertanya, apakah sini sudah baik? Maksudnya pagi ini udah ini ya, aman aja kan? Aman. Baik, nah, saya ingin bertanya hari ini apa yang datang? Semua. Hari semua. Oke, nanti mudah-mudahan kita doakan sama-sama agar dia sakit atau apa? Dia sakit Bapak. Sakit, oke. Kita doakan agar mudah cepat sembuh. Baik, sebelum itu untuk ketua kelasnya menyiapkan berdoa dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, untuk hari ini pembelajaran kita yaitu bertema kurban. Di sini udah tahu apa itu kurban? Belum ya. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu kurban. Waduh, kurban. Nah, kurban itu pada setiap tahun saat hari raya Idul Adha itu kita akan melihat orang-orang melaksanakan ibadah yang mulia yaitu Kurban. Nah, kurban adalah kegiatan penyembelihan hewan ternak seperti kambing, sapi, domba atau unta, maksudnya yang berkaki 4 itu. Nah, yang dilakukan sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkurban kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengadani kisah Nabi siapa? Ayo. Nabi Ismail Dan Nabi Ibrahim. oke. Mereka itu keluarga hubungannya apa? Bapak dan anak. Oke. Nah, baik. Dari kisah itu daging dari hewan kurban ini istimewa karena akan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan sehingga semua umat muslim bisa ikut merasakan kebahagiaan di hari raya. Nah, di dalam kurban itu terdiri dari perintah dan hukum. Perintah dan hukum menurut dalil nahwi. Nah, kenapa kita harus berkorban? Ayo. Korban itu wajib. Karena merasakan saudara-saudara kita yang kesusahan. Oke. Kenapa kita berkorban? Jawabannya itu adalah karena itu perintah langsung dari Allah dan bersifat wajib. Itu wajib juga sih sebenarnya. Dan Rasulnya. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kautsar yang ayat 2 yang bunyinya seperti Bismillahirrahmanirrahim, washolli lirabbika wanhar. Yang artinya maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, ayat ini menjelaskan memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat Idul Adha dan kemudian menunaikan ibadah apa? Ibadah apa? Kurban. Kurban. Nah, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau juga bersabda, barang siapa yang memiliki kelapangan atau harta yang cukup, tetapi tidak mau berkurban, maka janganlah yang mendekati tempat sholat kami. Ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah ini bagi orang yang mampu. Terus dari hukumnya, nah hukum kurban yaitu sunnah muakkad. Nah, berdasarkan perintah tersebut, para ulama menetapkan bahwa hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Apa artinya itu? Sunnah yang ditekankan. Baik, saya jelaskan aja. Nah, sunnah berarti jika kita melaksanakan kurban kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Sedangkan muakkad berarti ibadah ini sangat dianjurkan dan sangat ditekankan, terutama bagi umat muslim yang memiliki harta yang cukup atau memiliki hewan kurban. Jadi hewan kurban ini hanya diwajibkan dan dianjurkan bagi orang-orang yang sekiranya hartanya cukup atau lebih, sehingga dianjurkan untuk menyisihkan untuk berkurban. Terus, nah apa sih syarat-syarat hewan kurban? Syarat
Hewan kurban. Cara hewan kurban. Sehat. Nah, agar kurban kita diterima oleh Allah, hewan yang kita sembelih harus memenuhi beberapa syarat. Sehat. Maksud dari syarat-syarat berkurban itu ketika kita mau melakukan kurban itu ada persiapan dan peralatan. Nah, hewan kurban disiapkan dan diletakkan di tempat penyembelihan. Nah, pisau yang kita gunakan harus sangat tajam, tidak boleh ada yang bergerigi. Kalau bergerigi itu dapat mengakibatkan hewan kurban kita itu merasa kesakitan. Kan itu nggak boleh dan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyiksa hewan. Nah, orang yang menyembelih atau penjaga itu haruslah seorang muslim yang sudah balik dan berakal, bukan orang gila ya tiba-tiba langsung kebas bukan. Nah, dalam proses penyembelihan saat akan menyembelih ada beberapa hal yang dilakukan. Pertama, menghadap kiblat. Nah, hewan dihadapkan ke arah kiblat. Posisinya bagaimana? Posisinya itu kepala menghadap ke arah barat, timur, barat. Iya, arah barat. Arah kiblat. Nah, itu atau sebelah kiri, posisikan di sebelah kiri dan bagian atas kepala itu. Terus membaca niat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum diselenggarakan si pemotong atau janggal harus berniat kurban, misalnya ini kurban dari bapak atau adik-adik di sini. Terus dan membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus dilanjut dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terus memotong leher pisau yang ditajamkan digunakan untuk memotong 3 urat utama di leher hewan, yaitu saluran pernapasan, saluran makanan dan saluran 2 urat nadi. Hal ini dilakukan dengan cepat agar hewan segera mati dan tidak tersiksa. Tata caranya itu seperti ini. Bentar ya. Anggaplah ini kita hewan kurban. Ketika menjatuhkan hewan kurban, ketika ingin memotong hewan kurban itu diharapkan hewannya ini tidak dalam keadaan stres ataupun gila, karena takutnya nanti memberontak ketika ingin dikurbankan. Nah, ketika menjatuhkan itu, posisikan talinya itu harus mengikat satu. Kalau untuk kambing itu biasanya satu kaki sebelah kiri. Nah, sedangkan untuk kayak sapi atau apa itu harus dijatuhkan. Nah, ketika dijatuhkan itu jangan sampai dia membuatnya stres. Nah, dalam menjatuhkannya itu posisinya itu harus mengangkat bagian belakang agar dia keseimbangannya itu, karena sapi itu keseimbangannya itu berada di belakang, yaitu kakinya itu. Ketika itu sudah diangkat ke atas dan dia nggak punya kemampuan, dia akan otomatis akan jatuh sendiri. Nah, ketika kita ingin menyembelih, anggaplah ini posisinya arah kiblat di sebelah sana. Nah, otomatis kepala itu harus menghadap ke selatan, bukan? Selatan. Nah, terus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terus diikuti dengan takbir, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terus diselangi dengan sholawat, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Takbirnya itu harus membacanya itu 3 kali. Nah, ketika sudah membaca takbir dan membaca sholawat, dilanjutkan dengan membaca doa niat kurban, yaitu bacanya itu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hasihi
Allahumma hasibi minka wa ilaika wa taqabbal minni ya karim. Nah, itu untuk doa kurban kalau misalnya kita sendiri yang ingin mengkurbankan. Nah, ketika diwakilkan terus ada yang ingin mintakan, itu harus atau orang lain ya, itu bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hasibi minka wa ilaika wa taqabbal minni. Sungguh sampai situ, min ketiga itu baru kita sebutkan nama dari yang berkurban, misalnya adik Firja. Jadi bacanya Allahumma hasihi minka wa ilaika wa taqabbal min Firjatullah. Nah, ketika melakukan kurban, sudah melakukan itu, maka posisi yang harus diambil adalah kita mengambil kuda-kuda kah atau apa, sehingga nanti ketika dalam memotong itu dapat memotong dalam satu tarikan. Tidak boleh lebih dari satu tarikan karena dapat menyiksa hewan kurban tersebut. Pertama, Anda melakukan seperti ini dan menutup matanya, dan usahakan potongnya di bawah dekat leher di sini, jangan di bagian tengah-tengah leher, karena itu dapat tidak langsung terpotong untuk urat kayak apa tadi pembuluh makanannya. Jadi harus di bagian dekat-dekat sekali leher di sini. Dan terus ketika itu mulainya dari bawah. Bisa sih dari atas kalau kuat, biasanya dari bawah terus itu ditarik dalam satu tarikan yang kuat, satu gitu, dan biarkan hewan kurban itu mati. Nah, jadi seperti itu. Apakah di sini udah jelas dari pembahasan saya bawakan? Jelas. Di sini saya akan ingin memanggil satu orang untuk maju mempraktikkan bagaimana sih cara kita untuk menyembelih. Oke. Untuk adik Hidayatullah silakan. Ini pisaunya, anggap ini sapinya sudah ya Pak, berarti seperti ini. Enggak. Seperti itu ya. Ini bagian kepala, terus kita harus menghadap kiblat. Oke. Nah, posisinya itu harus mengambil kuda-kuda atau apa, juga nanti itu posisinya bisa kayak gini, bisa kayak gini. Gimana? Yang penting dia kalian itu bisa kuat dalam menarik bisa dalam satu tarikan. Oke. Terus ada Firja membaca Bismillahirrahmanirrahim, ikutin Bapak. Oke. Terus takbir 3 kali. Terus dilanjutkan dengan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kasih kencang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke. Terus dilanjutkan. Ini mau kurban sendiri atau mewakilkan orang lain? Kurban sendiri. Oke. Bacanya ikutin Bapak. Allahumma hasihi minka wa ilaika wa taqabbal minni ya karim. Langsung potong. Jangan diulang-ulang, tapi dalam satu tarikan. Dalam satu tarikan bisa diperjelas enggak? Seperti itu. Oke, Posisinya diulang-ulang. Jangan diulang-ulang. Oke, salah satu tarikan. Oke, terima kasih untuk adik Lidia. Nah, itulah tadi hasil dari praktek teman kita atau adik kita. Beri tepuk tangan dulu. Baik. Nah, di sini saya akan memberikan tugas kalian isi. Ini ya. Oke. Nah, baik, karena waktunya sudah mepet,
Di sini saya akan anu aja. Nah, untuk pembagian hewan kurban ini yang paling penting ini. Takutnya nanti disalahgunakan sama pihak-pihak biasanya yang bisa melakukan potong atau apa, biasanya mereka itu ngambilnya terlalu banyak. Padahal situ dalam berkurban itu sudah ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu satu bagian untuk berkurban dan keluarga agar mereka menikmati namanya kurban. Terus yang kedua itu satu bagian untuk fakir miskin. Nah, orang yang sangat membutuhkan. Biasanya kan tetangga-tetangga kita itu ada yang kurang, ini namanya ekonominya masih kurang. Jadi kita bagikan kepada tetangga-tetangga terlebih dahulu, baru selebihnya dikasihkan sama orang-orang yang memang membutuhkan. Terus satu bagian untuk tetangga dan orang lain yang ada di sekitar rumah. Nah, itu tadi sudah dijelaskan. Jadi bagi dulu sama tetangga, terus sama orang-orang yang membutuhkan lagi. Sepertinya seperti itu. Dan ingat, orang yang berkurban tidak boleh menjual bagian apapun dari hewan berkurban, bahkan kulitnya sekalipun. Jadi orang yang berkurban tidak boleh ada namanya proses jual beli hewan kurban. Itu namanya kurban, memang namanya mau jual beli aja. Jadi sekiranya seperti itu yang bisa Bapak sampaikan. Nanti selanjutnya, pertemuan selanjutnya bisa lebih baik lagi. Oke. Untuk ketua kelasnya di baca doa sebelum kita pulang. Oke, sebelum kita pulang, kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Jadi sekiranya cukup di sini, semoga kalian semua itu dapat mendapat ilmu yang Bapak berikan pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.